Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safaati Nur Hidayah. Saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Darul Ulum Islamic Center Ungaran atau Undaris semester 6. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi agama-agama yang diampu oleh Ibu Rina Priyarni MPDI. Nah, di dunia ini terdapat sekitar 4.200 agama yang di situ belum termasuk aliran-aliran di dalamnya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali suku, kebudayaan, dan juga kepercayaan. Nah, untuk agama yang sudah diakui oleh undang-undang di Indonesia ada 6, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, saya bersepakat bahwa setiap manusia berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, seperti ini bukan saja hukum dalam agama, namun juga hukum dalam agama yang saya anut, agama Islam, yaitu terdapat pada surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, jadi di sini kita semua memiliki hak yang sama untuk beribadah dan juga menyembah sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, di video ini saya akan melakukan sedikit sharing ataupun wawancara dengan umat non-muslim yang kebetulan beliau ini adalah masih saudara saya. Langsung saja mari simak videonya. Di sini saya sudah bersama Mbak Erika. Gimana kabarnya Mbak Erika? Baik, puji Tuhan, sehat. Mbak Safa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak. Mbak Erika ini tambah cantik aja Mbak. Monggo Mbak bisa langsung saja perkenalan diri, kegiatannya apa dan tempat tinggalnya di mana? Ya, selamat apa ya? Salam semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Erika Krismayanti. Saat ini saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Kebetulan sekarang sedang bekerja di SMP Karangturi Semarang. Gitu. Saya jadi tinggal di Semarang juga di Kota Semarang. Wah, guru bahasa Inggris ya Mbak ya. Jadi boleh diceritakan sharing sedikit tentang ajaran agama Kristen nggih Mbak nggih? Iya. Oke. Sebelumnya mungkin tadi Mbak Safa juga sudah menyebut ya, saya seorang Kristen gitu. Jadi kalau di agama Kristen sendiri itu memang kami menyembah Tuhan dengan sebutan Yesus gitu. Nah, kita menyebut Yesus itu juga sebagai Tuhan, sebagai Bapa. Gitu. Jadi mungkin kalau di agama lain juga sering dengar gitu kok, kadang kayak ngomong orang Kristen Tuhannya 3 gitu. Nah sebenarnya enggak, sebenarnya Tuhan tetap yang kita percaya itu juga cuma 1 gitu. Nah tapi ada 3 ini, kayak kita sebutnya ada 2 Yesus gitu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah itu sebenarnya maksudnya itu 1 gitu. Tapi kalau diibaratkan itu misalkan air, ya air kan bisa berupa air itu sendiri gitu. Terus air bisa berupa uap gitu. Air bisa berupa es batu gitu. Nah jadi sebenarnya itu semua sebutan 1 buat Tuhan gitu. Nah kalau di iman Kristen kita percaya bahwa semua manusia ini dilahirkan dalam keadaan berdosa. Ya, jadi bayi sekalipun itu juga dilahirkan itu membawa dosa keturunan dari Adam dan Hawa.
gitu. Jadi semua manusia itu dari awal sudah berdosa. Nah, kita butuh yang namanya juru selamat. Tuh. Nah, terus maka dari itu ya Tuhan Yesus gitu, Allah Bapa yang Maha Kuasa itu turun ke dunia cuma sekali itu, dan untuk jadi juru selamat semua manusia gitu. Jadi setiap orang yang percaya gitu di agama kami, setiap orang yang percaya pada Yesus pasti mendapatkan keselamatan begitu. Nah, tapi terus kalau misalnya udah dapat keselamatan berarti hidup gak benar boleh dong? Ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi kalau di iman kami, kalau sudah diselamatkan juga harus menghargai karya keselamatan tersebut, harus hidup baru, hidup yang tidak lagi mengikuti dosa, tidak lagi mengikuti kemauan daging, tetapi hidup menurut Roh Kudus. Ya, singkatnya seperti itu. Berarti kalau di agama Kristen itu juga ada yang namanya nabi-nabi ya, karena tadi itu kok ada Nabi Adam dan juga Hawa gitu, ada Mbak? Iya, ada nabi-nabi juga. Terus kalau untuk ajarannya sendiri itu kan kalau di Alkitab itu kan dibedakan. Oke, monggo lanjut Mbak. Oh iya, iya nanti bisa dilanjut lagi pertanyaannya. Jadi kalau di Alkitab, betul, Alkitab orang Kristen kan ada dua, perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu menggenapi apa yang di perjanjian lama. Jadi perjanjian lama tuh isinya nubuatan, cerita nabi-nabi gitu. Nah, perjanjian baru isinya tentang hadirnya Tuhan Yesus gitu. Jadi perjanjian lama sama baru itu dibatasin dengan lahirnya Yesus. Jadi setelah Yesus lahir itu udah masuk di perjanjian baru. Tadi pertanyaannya apa Mbak Saf? Kalau untuk ajaran-ajarannya itu saya pernah mendengar itu ada yang namanya setiap agama itu mengajarkan yang namanya cinta kasih nggih Mbak nggih. Kalau di Kristen itu gimana Mbak? Iya betul. Kalau di Kristen sendiri juga ada kan, kalau dilihat tuh lambang salib sendiri kan ke atas sama ke samping gitu kan. Nah yang ke atas itu menggambarkan cinta kepada Tuhan, terus yang horizontal itu cinta kepada sesama. Begitu. Jadi memang di agama Kristen juga kita mengenal cinta kasih tuh. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi Allah. Kalau untuk ibadahnya Mbak, untuk ibadah harian, mingguan ataupun tahunan gitu? Iya, jadi kalau di Kristen sendiri kan saya Kristen Protestan gitu, jadi agak berbeda dengan Katolik. Tapi di kami juga ada puasa, ada doa. Nah, yang wajibnya itu kan memang mengkuduskan hari Sabat. Mengkuduskan hari Sabat itu artinya setiap minggu orang Kristen itu diwajibkan untuk ke gereja. Aturannya gitu, diwajibkan untuk, karena dulu kalau ada cerita penciptaan itu dari Senin sampai Sabtu Tuhan itu sibuk menciptakan dunia, terus Tuhan itu istirahat di hari Sabtu di hari Minggu. Gitu. Nah makanya terus ada perintah kuduskanlah hari Sabat gitu, maksudnya kuduskan untuk menyembah Allah. Nah tapi di hariannya kita juga ada, kita kenal doa gitu loh, jadi ada doa makan, doa tidur, doa sebelum tidur, doa pagi, ucap syukur gitu. Tapi memang nggak ada kayak aturan khusus gitu, maksudnya itu datang dari diri sendiri. Maka kan tadi kita sudah diselamatkan ya, kita sendiri hidup butuh Allah gitu. Butuh Tuhan buat hadir, makanya buat memulai melakukan setiap hal apapun itu dimulai dengan doa. Minimal doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ada doa Bapa kami. Ada puasa juga. Kalau puasa itu emang di setiap hari apa gitu, atau bisa dilakukan hari apapun gitu Mbak?
Ya, puasa biasanya tuh 40 hari sebelum Paskah. Kalau untuk hari besarnya sendiri ada Paskah sama Natal itu ya Mbak ya? Ya, Paskah sama Natal. Paskah itu untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, dan Natal itu untuk memperingati lahirnya ke dunia gitu. Terus gini Mbak, kalau di lingkungan sekitarnya Mbak Erika itu kan pastinya juga banyak tetangga-tetangga yang berbeda agama. Nah, di situ apakah ada kegiatan yang mencerminkan toleransi ataupun yang enggak mencerminkan toleransi? Ngoten, Mbak. Contoh kegiatannya saja. Oh iya. Kegiatan kalau dari pengalaman saya sendiri, di daerah saya orangnya cukup dibilang bisa toleransi gitu ya. Maksudnya toleransi antar umat beragamanya cukup tinggi. Misalnya nih kayak pas nih umat muslim halal bihalal gitu. Nah, kami walaupun nggak memperingati Idul Fitri, tapi kami tetap menghargai, tetap ikut halal bihalal gitu, tetap ikut acara maaf-maafan gitu sih. Ya mungkin itu saja Mbak. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Bisa sedikit memberikan closing statement mungkin Mbak? Oke, closing statement apa ya? Ini tentang apa? Toleransi umat beragama? Boleh, ataupun mengambil dari Alkitab juga boleh. Ayat yang mungkin Mbak Erika pegang dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Ada sih satu ayat yang aku suka, tapi lokasinya aku lupa. Kayaknya di Filipina. Ini ayatnya ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Erika. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap agama itu mengajarkan yang namanya cinta kasih ya Mbak Erika ya. Nah, baik cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada manusia atau sesama, dan cinta kasih kepada alam. Nah, kalau di Islam sendiri itu biasanya disebut dengan hablum minallah atau hubungan kepada Allah, terus hablum minanas hubungan dengan manusia, dan juga hablum minal alam yaitu hubungan dengan alam semesta seperti itu. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa setiap agama itu kita itu dalam beragama memiliki kebenarannya masing-masing. Kita berbeda dalam kebenaran tapi tetap bersatu dalam kebaikan sesama manusia. Seperti itu ya Mbak Erika nggih. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mbak Erika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.